Halo, selamat malam pemirsa. Bagaimana dengan kabar Anda malam ini? Nah, dalam liputan khas Metro kami akan membahas mengenai seni tato, di mana dulu kalau tato itu terkenal dengan preman, namun saat ini tato sudah berkembang menjadi suatu seni. Nah, saat ini saya berada di studio Ken Tato di Bandung, Jawa Barat, di mana Ken Tato ini salah satu tato artis yang sudah terkenal. Nah, sekarang saya akan langsung ketemu dengan Ken dan kita akan berbincang-bincang langsung mengenai tato, apa aja sebenarnya tato itu dan bagaimana proses pembuatannya dan seperti apa tato di masa kini. Nah, ini sudah ada Ken Tato. Halo, selamat malam Ken. Halo, gimana kabarnya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini dia nih, tato artis yang terkenal kemarin ya, Mbak Akang. Amin, alhamdulillah. Sejarah tertua di tato itu ada di Mesir. Tapi setelah diteliti, tato tua itu ada di Indonesia, ada di Mentawai. Ya, dan alhamdulillah ya, kembang dan tato itu sebagai fashion, terus ngebantu orang. Nah, nanti kita akan jelaskan di sini beberapa menu yang ada di sini gitu. Nah, kalau gitu pengen tahu juga nih pemirsa ya, sebenarnya Kang Ken sendiri kenapa sih suka tato dan memilih menjadi profesi tato? Pertama awalnya bakatin ku butuh, beren. Bakatin kepengen kehidupan segala macam. Terus keduanya, alhamdulillah ternyata di tato ini ada buat bisa makan. Aku kembangin, kebetulan aku juga di sini kuliahnya di desain grafis juga. Terus pernah sempat kerja di perusahaan koran juga di situ dan aku kolaborasi. Bentuklah tato di sini dan ternyata tato di sini lebih serak ya buat gua ya, buat Ken-Kennya dibanding yang lain. Karena kenapa? Di tato ini satu kepuasan setelah saya menggambar dan orang itu mengingat gitu. Itu yang menjadi kepuasan dan akhirnya lama-kelamaan aku jalanin, setelah dijalanin terus beres dan manfaatnya gede banget gitu. Tadi kan gitu, sempat di Oke, Jack. Tadi sempat disinggung kuliah di desain grafis. Ya. Berarti kalau menjadi tato artis juga harus ada kayak desain grafis harus menguasai kayak gitu. Sebetulnya enggak ya, sampai ke grafis. Cuman karena kalau dulu saya sebagai tukang tato dan sekarang mudah-mudahan bisa jadi artis tato. Apa sih tukang tato dan artis tato? Mungkin perbedaannya kalau tukang tato dulu ya saya hanya menggambar dan menato. Tapi setelah jadi mungkin jadi tato artis ini kita mesti mengenal estetiknya, terus fungsinya dan konsepnya juga gitu. Yang kita ambil di sini gitu, Jack. Oke, Jack juga. Oke, pemirsa saya jadi penasaran. Oke, Kang Ken langsung lihat aja proses penataon yang tadi ada beberapa ya fungsinya itu ya. Kita lihat dulu mungkin ada di sini ruang steril. Dari ruang steril ini. Di sini lengkap loh ada ruang steril. Ruang steril, ruang desain dan ruang tato. Oke, ini ruang sterilnya ya. Di sini juga kebetulan kita ada nato. Kita mau nato orang. Oke. Kita mau nato di sini, terus ada beberapa proses. Gimana sih, bukan kita asal nato terus kita buat, enggak. Ternyata kita juga medikalnya 60%. Jadi kesehatan, kebersihan kita juga selalu menjaga. Gitu. Nah, di sini kru kita Eman di sini artis tatonya juga yang akan menato, dia akan memperagakan gimana sih caranya untuk nyetel mesin, ngeset mesin, terus dengan jarumnya benar-benar fire. Oke, Eman. Jarumnya jarum baru, terus ada X-Fire-nya juga, ada X-Fire. Jadi di sini Juni 2014 X-Fire. Setelah dibuka itu nggak akan bisa dipakai lagi. Itu hanya kekuatan 4 jam. Di sini kita buka mungkin ya. Ini baru dan juga sama baru. Oke. Ya. Oke, dan berikut tube-nya juga. Ini kita udah masuk autoclave. Proses tatonya. Jadi untuk bisa masuk sini ada beberapa alat di sini. Seperti ini autoclave buat sterilisasi, ini ozonnya, ini dry heat, dan ini kavitator. Jadi lewat proses semua ini masuk ini dan ini steril. Fungsi buat tato sekarang. Jadi menutupi kelemahan. Terus keduanya fashion dan ketiganya filsafat. Jadi kalau menutupi kelemahan biasanya gambar-gambar yang udah cacat ataupun bekas silulit, bekas luka ditutupin tato. Jadi seorang itu jadi nggak merasa minder, itu ditolong sama tato itu. Terus bekas flek misalnya di muka bisa dipakai warna kulit. Terus kalau yang kedua tato fashion. Tato fashion itu gimana sih caranya supaya badan orang itu jadi bagus gara-gara ada tato. Misalnya dia mau lebih indah. Gitu. Jadi
dia percaya dirinya meningkat dan memperlihatkan. Biasanya tato fashion itu kan ke baju, mana kalau ini ke tato. Terus tato filsafat ini tato yang membuka aura, biasanya membuat orang supaya sugestinya lebih bagus dengan tanda-tanda ataupun simbol. Ini dari kebudayaan juga. Kebudayaan. Nah, itu sebagian dari kebudayaan. Biasanya misalnya kepala suku dia memakai lambang apa, akhirnya jadi tandanya kepala suku dan akhirnya membuat dia jadi sakti atau apa. Sebagai pemburu dia menggambarkan lambang apanya. Nah, sekarang kita ngambil untuk filsafatnya ini. Kita coba. Kita lihat di sana mungkin ya, Jack ya. Nah, sambil kita melihat ke sana pemirsa, kita akan jeda iklan dulu. Setelah jeda iklan berikut ini kita akan melihat ada beberapa orang yang memang sedang lagi ditato di sini ya Mas ya. Betul. Tentunya setelah jeda iklan berikut ini tetap di Metro Malam. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih di Metro Malam. Sesuai janji saya tadi, saya akan memperlihatkan berbagai tato yang tadi disebutkan oleh Kang Ken kan ya. Tato untuk seni, tato Jack, tato filsafat, dan tato untuk fashion ya. Oke. Nah, kita lihat dulu nih ada contoh di sini ya, Kang ya. Yang bekas luka untuk menutupi bekas luka atau juga kelemahan dari bekas-bekas tanda-tanda di badannya. Sementara ini tadi jalan, nanti kita lihat proses berjalannya proses tato yang tadi filsafat ini. Nah, kebetulan kita ada beberapa gambar di sini untuk bekas luka. Biasanya orang-orang ini dia ada bekas luka di sini. Oh, ini bekas luka apa? Ya, bekas luka. Dia bilang pertama sesar, terus keduanya ditamitak bilangnya. Jadi dikencengin lagi, terus dia komplain suaminya. Gimana segala macam, terus akhirnya dia konsultasi ke alat tato, ke dokter udah nggak bisa, akhirnya dia bentuklah sama Ken gambar seperti ini. Dan jadinya seperti ini, bukannya malah jadi kayak gini, jadi kesannya seksinya ada mungkin ya. Iya, gitu. Lebih keren jadinya. Terus ada beberapa alternatif lagi Jack, ini nih. Ini sama juga bekas keloid, dia tutupin kesannya kayak luka apa, terus dibikin jadi bunga, jadi indah. Wah, keren. Ya. Jadi kayak timbul bunga. Ya, 3 dimensi lagi. Nah, kalau ini enggak. Ini apa ini? Dia ada tato zaman dulu kala. Kirain tanda lahir, bukan ya? Bukan, padahal tanda lahir keluar macan. Wow. Iya. Nah, itu. Kalau dia bikin tato. Ya. Jadi dia punya tato, cuman pada zaman dulu kala kurang puas, akhirnya bisa di cover up, jadi bentuknya seperti ini. Ini tatonya singa masih kecil, dan ini singa dewasa, benar. Iya. Tapi di sini saya buatin makanannya, biar dia nggak kemana-mana, jadi kenyang terus. Gitu. Gitu ya. Ini ya salah satu contoh dari beberapa alternatif. Oke, sekarang kita lihat yang tato filsafat. Ya. Ayo pemirsa, kita lihat ini dalam pengerjaan ya. Oke. Kita bawa tato, mungkin zaman dulu kita tato hanya tato aja. Terus sekarang kita ada dibantu dengan anestesi. Anestesi ini biar supaya nggak sakit. Jadi sebelum ditato, kesehatannya juga. Alhamdulillah ada dari dinas kesehatan kita, terus dan dokternya juga ada. Terus proses buat supaya nggak sakit proses tatonya. Oke, berarti kalau dulu kan ditato sakit, sekarang dibius gitu ya? Ya, dibius dan nggak sakit. Terus keduanya setelah dibius ini, nanti beres dibius, baru proses sebelum ditato, baru pakai orang sebelah natural ini ya, ngebuka auranya, buat kebudayaan di sini ya. Kebudayaan apa tuh? Biasanya zaman dulu di kepala suku atau apa dikasih tanda dengan ritual tertentu dan akhirnya dia membawa auranya dia sebagai kepala suku. Biasanya ataupun pemburu dengan gambar apa, ritualnya apa. Orang disuntik. Gitu. Sama kalian juga. Nah, gitu. Ini proses proses anestesi ya. Nanti anestesi ini dibantu sama Frankie, terus keduanya dari bagian pembuka auranya juga nanti ada ini. Halo, namanya siapa, Mas? Abah Azhari. Azhari. Ya, ini sebantu nanti. Sepupunya keluarga Azhari ya. Teroris. Benar, keluarganya kayak teroris. Oh, Azhari. Kalau itu cuma dipotong. Azhari memang ayu. Oke. Ya pemirsa mungkin bisa lihat juga ini sudah ada tatonya sebenarnya ya, tapi ya. ini Tinggal proses finishing dan diisi langsung itu ya. dengan auranya ya. Oke. Udah segitu ya Frank ya? Dah. Oke. Jadi kan ada tinta-tintanya ya. Kalau tadi kan kita lihat jarum suntik itu ada expired date-nya. Ya. Kalau tinta juga seperti itu. Tinta juga sama. Itu jarak tinta itu 2 tahun. Kita ambil sengaja dari luar dan dia itu udah terdaftar di Jerman. Untuk license bahwa tinta ini benar-benar buat kulit cocok gitu. Ini biasanya kalau bikin tato mungkin pemirsa melihat ini juga ada yang tertarik. Itu biasanya mahal nggak sih Mas kalau bikin tato nih? Kalau mahal relatif ya.
Jadi kita sistemnya per senti. Per senti. Jadi tergantung, jadi besar kecil tatonya. Betul, besar kecil tatonya. Terus kita mungkin bisa dibilang mahal juga karena kenapa? Fasilitas dari proses alat-alatnya juga kita belinya nggak murah, mungkin deh agak-agak lumayan juga. Jadi kita menyeimbangkan gitu. Kos kerjanya ya yang penting mah bisa makan dah. Gitu. Jadi dari tato juga bisa ini ya, istilahnya memberi peluang kerja kepada orang lain. Ya, bisa. Udah Frank segitu ya. Udah segitu aja. Sok, Mang Eman. Oh, ini tato artisnya ya. Ini tato artisnya. Sekarang mau di ini. Ini proses ritual sambil ditato, modern ke ritualnya ya. Ya. Ini agak sedikit deg-degan juga gua nih kalau ini. Kenapa? Karena kan ini mah ada ini banget. Ini untuk membuka auranya ya? Ya, membuka aura klien, terus ke artis tatonya juga lewat transfer. Ini yang akan kan bawa untuk ke luar nanti. Ada event apa di luar? Insya Allah kayak festival-festival di Belanda gitu. Sering ya berarti? Bukan sering, kita baru memulai gitu. Iya, insya Allah. Jadi kita mempersiapkan. Pernah ada langganan dari atau yang orang dari luar negeri juga? Kalau luar banyak. Nah, karena kita ada internet, terus orang luar juga ada. Kita sistem appointment dari mana? Inggris, macam-macam. Yang sengaja datang ke sini sampai di ritual seperti ini juga gitu. Karena mereka pengen kebudayaan Indonesia seperti apa gitu. Iya. Saya tidak mau menyaksikan ini karena takut. Sama saya juga. Oke, ini ya. Mudah-mudahan ini bisa dibawa kita ke luar sana, kebudayaan Indonesianya bisa bagus. Ini tingkat kerumitan tatonya sulit nggak? Ini agak sulit ya, karena filsafat itu dia hitungan, bukan improvisasi. Ngitung misalnya sayapnya mesti ada berapa biji, kenapa bisa berapa biji, nah itu mesti tepat. Kalau nggak tepat juga nanti kesugestinya mereka, maknanya dan ceritanya, jangan cerita yang panjang gitu. Nah ini proses langsung dibantu sama pembuka auranya, memasukkan energi dari ini ke artis tato dan transfer ke tato itu. Oke, di sini tempat buat ininya, mungkin bisa lihat lagi ada tato buat fashionnya. Kita juga pas kebetulan ada di sebelah mungkin ya Mbak ya. Oke. Jack. Mbak Jack atau Mbak Jack? Asal jangan ojek. Ini dokter anestesinya ya, Mas Franky. Franky. Jadi kita juga menyediakan paket-paket di sini. Jadi bukan hanya sebatas tato. Kebudayaannya ada, medikalnya ada, jadi dibikin gitu. Gitu. Keduanya juga ya. Kenapa kan bisa pengen lari di tato, ternyata alhamdulillah juga ya Mbak ya. Di sini ternyata bisa kan bisa makan juga teman-teman, ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa seperti itu. Nah, yang ini gimana? Nah, yang ini. Wow, halo. Kebetulan dia juga nato, cuman ini bagian apa? Fashion. Ini untuk fashion. Ya, fashion. Kalau tadi berupa pengisian aura segala macam, dan ini enggak. Ini hanya buat fashion. Fashion itu biasanya kita ambil dari sebuah cerita, terus dengan bentuk ini misalnya bentuk dari kartun. Kesininya juga ada ceritanya lagi, jadi satu konsep tangan ini ada bercerita. Ini juga di anestesi tadi ya? Anestesi ini. Anestesi semua segala macam. Itu aja. Anestesi semua ini sampai ke proses tatonya. Proses tatonya. Ini namanya Mbak siapa Mbak? Amel. Nggak sakit Mbak ini? Ya lumayan. Memang suka Mbak biar tato. Jadi ini satu tema di sini sampai sini. Emang hobi ya? Hobi. Katanya memang kalau udah sekali tato itu katanya lagi ya, pengen lagi ya. Nah Jack, yang paling susah gini ya Jack ya. Di tato itu adiktifnya gede banget. Pertama kalau aku saranin, kalau belum ada tato pikirin 100 atau 1000 kali. Karena kalau sudah memasuki dunia tato, biarpun kecil nanti pasti terus merasa kurang puas. Ini udah. Nah ini udah masuk dunia tato, jadi ada awal tiada akhir, hanya maut yang bisa memisahkan. Nah itu. Amin. Biarpun udah banyak seperti ini, saya juga kadang-kadang aduh pengen. Nah makanya buat para pemisah, kalau pengen ditato, ya aku anjurkan kalau belum ada tato pikirin dulu. Pikirin dulu ya.
Kalau udah masuk ya udah. Terus-terusan. Makasih ya. Siapkan lahan bareng. Jeleknya tato ya itu. Orang udah kita udah gambar di sini misalnya udah bagus sebulan 2 bulan sampai 6 bulan bagus. Tapi setelah ke situ ke 6 bulan kesananya biasa. Perasaan orang lain lebih bagus. Nah itu jeleknya tato. Jadi nambah lagi gitu. Oke. Ini salah satu proses tato Mario Bros ya, lucu Ya. juga. Oke. Benar-benar mirip. Oke, baik. Kita lihat lagi yuk. juga mungkin ya. Oh, boleh. Di Ayo. sini ayo. ada beberapa museum yang Oh, kalian di sini pernah ada. Jadi perjalanan hidup dari tahun berapa ke berapa, jadi musim tatonya juga ya. Wah, keren. Tapi sebelumnya ini apa nih? Kok banyak ada piagam-piagam ini? Kebetulan ya, alhamdulillah aku dipercaya di sini sama pemerintahnya juga dipercaya untuk jadi masuk muri. Terus keduanya aset Jawa Barat dapat. Terus ketiganya juga untuk mempersiapkan Guinness of Record Book. Oh, lagi mempersiapkan Ya, itu. di situ ada sertifikatnya juga. Ya. Tapi mesti beberapa alternatif lagi untuk bisa mencapai beberapa muri. Setelah itu baru dikirim buat ke Guinness. Ngebawain Indonesia termasuk dengan supernatural nanti dibantu. Oh, oke. Mudah-mudahan doain ya Jack ya. Oke, amin. Oh masuk sini ya? Ini di sini mungkin. Mas. Oh di sini. Oke. Jadi ini beberapa penghargaan yang pernah diterima oleh Kang Ken. Ken. Alhamdulillah. Banyak ya ini, Mas. Ya. Banyak kan muri ya? Muri, ya di sini muri. Terus macam-macam masih banyak juga sih belum sempat kepajang ya karena nggak ada tempatnya. Saking banyaknya berarti. Bisa dipercaya. Oke, baik. Kalau ini apa nih? Ini museum tatonya Mas Ken Ken. Aku buat museum di sini. Oke. Buat mengenang dari mana perjalanan Ken hidupnya dulu segala macam dan Ken sendiri sampai mesin-mesin juga. Oh, ini Tapi ada satu mesin waktu Ken pernah di jalan dulu. Oh, pernah. Pernah. Awalnya berarti tato jalanan. Ken nato di jalanan dulu tanpa modal apa-apa segala macam, nabung alhamdulillah sampai seperti ini. Tuhan masih baik Allah ya. Nah, ini ada beberapa perjalanan, cuman ada satunya lagi dari tahun 88 itu nggak ada dari dinamo yang masih old school, itu udah hilang karena hancur. Terus tiap tahun saya Ken buat di sini sampai sekarang. Bedanya apa setiap tahun itu perubahannya apa? Nggak ada perubahan sih, cuman karena yang namanya mobil juga kalau kita dipakai terus kan tua kasihan. Sementara ini udah menghasilkan buat Ken dan Ken kasih tempat untuk menghargai di sini. Berapa lama untuk mesin tatonya ini? Penggantian biasanya Ken mengganti mesin itu kadang-kadang ada yang setahun sekali ataupun 2 tahun sekali. Gimana enaknya mesinnya? Sebetulnya ini masih bisa kepake, cuman tetap Ken taruh untuk ini. Terus beberapa alternatif penghargaannya juga kita ambil. Ya. Kang Ken sendiri emang dari tahun berapa sih menjalani profesi sebagai tato artis? Ken mulai startnya tahun 89 ngegembel di jalan. Setelah itu Tuhan baik sama Ken dikasihlah tempat dikit-dikit. Alhamdulillah nabung dan seperti ini alhamdulillah. Yang penting cukup buat makan ya. Terus ada koleksi apa lagi nih Kang Ken? Koleksinya sementara ini. Terus keduanya juga Ken mempersiapkan orang-orang buat kursus. Jadi Ken di sini bukan hanya untuk Ken sendiri tato, tapi Ken pengen pengembangan tato. Bahwa di tato ini bisa untuk membuka lowongan kerja baru. Ken bukalah kursus semua di sini. Gitu. Ya, kursus tato Ken siapin di sini semua. Enak. Jadi kalau pemirsa yang berminat untuk jadi tato artis bisa belajar ke sini juga ya? Iya, amin. Mudah-mudahan Ken ajarin nanti sini. Oke, pemirsa, ada satu hal juga yang menarik dari Kang Ken ini. Percaya atau tidak percaya, ini bukan rekayasa. Ternyata Kang Ken ini penggemar setia Metro TV. Mau tahu kenapa? Kasih lihat Kang. Kasih lihat Kang. Kita lihat ya. Ternyata punya tato burung lambang Metro TV. Jadi ceritanya Ken gini. Dulu pernah diliput pertama kali dan akhirnya di situ mulai berkembang. Rasa berterima kasih Ken kan pertama dari Metro TV ini pertama Ken kayak tato saya kasih penghargaan di sini misalnya tato. Nah, buat Metro TV yang udah ngembangin Ken saya buatlah di sini. Nah, waduh karena udah saking bangganya dulu masuk TV gitu dan sampai sekarang juga alhamdulillah. Nah, ini sampai ditempel semua. Ini dia nih, ini. Tapi masalahnya Kang Ken, masalahnya ini logo lama. Yang logo baru itu yang ini. Iya, tapi dah gimana ya? Yang penting mah ini maknanya dari ganti hati. dong. Ya. Insya Allah, tapi mana coba lihat kayak gimana? Nah, kayak gini logo baru. Iya, nanti ya. Tapi ini juga udah bagus kan? Ya. Sukses ya Metro TV. Oke, Mas Ken tadi itu udah menarik. Oh, sorry. Ini apa nih? Ini juga termasuk ini termasuk juga sama. Jadi dari koleksi-koleksi Ken yang akan
sampai ke sini ada teman-teman juga ngasih beberapa alternatif kayak bentuk semua segala macam. Ken taruh penghargaan-penghargaan seperti itu. Kedepannya kira-kira untuk tato sendiri menurut Kang Ken akan terus berkembang? Insya Allah ya, insya Allah berkembang asal kita bisa didukung sama pemerintahnya juga, bahwa tato itu bukan apa yang dianggap dulu tato itu sebagai preman atau kriminalitas, enggak. Ternyata tato ini unsur seninya besar. Kenapa di bule bisa di sini enggak? Sementara ini ternyata yang Ken lihat di sini kebudayaan di Indonesia itu Mentawai yang pertama. Kenapa nggak bisa didukung? Kebudayaan dari Indonesia dong berarti tato. Sebetulnya setelah Ken kemarin seminar sama orang-orang penting di Trisakti itu, ternyata paling top. Nah, apa salahnya kalau kita buka? Dan alhamdulillahnya juga tato sekarang udah larinya ke fashion ya. Gitu Jack. Oke deh Jack. Oke Jack. Oke pemirsa, ternyata menarik sekali ya tato yang dulu kita pikir hanya sebuah gambar-gambar yang identik dengan preman dan kejahatan ya. Ternyata bisa berkembang menjadi sesuatu yang indah, seni, artistik, bahkan bisa juga mengobati bukan mengobati, mungkin menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di tubuh, bahkan yang baru, bahkan aku baru tahu juga bisa dengan aura ya. Betul. Aura, membuka aura segala macam ya. Maksudnya sangat menarik sekali pemirsa. Ya itulah tadi laporan khas Metro Malam kami. Oh, tunggu, ada apa? Kan kayak gini-gini juga. Hati mah takut, penakut. Enggak kayak preman kan? Jadi, kayak preman tapi takut. Badan Rambo hati Rinto. Iya, betul. Oke, iya pemirsa, itulah liputan khas Metro Malam kami bersama Mas Ken nih, seru banget orangnya. Yang pemirsa, demikian kembali ke studio. Sukses ya Metro TV.